Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Sindamekar, yang kami hormati Bapak PPS Desa Sindamekar, yang kami hormati Bapak Muhaimin SPDI selaku kubu calon kubu Desa Sindamekar dengan nomor urut 1 beserta tim sesnya, yang kami hormati Bapak Iip Supriyadi selaku calon kubu Desa Sindamekar selaku kubu Desa Sindamekar nomor urut 2 beserta tim sesnya, yang kami hormati Bapak Muhammad Nuh Triadiningrat selaku calon kubu Desa Sindamekar dengan nomor urut 3 beserta tim sesnya, yang kami hormati Bapak Kasmira selaku calon kubu Desa Sindamekar dengan nomor urut 4 beserta tim sesnya, para panelis yang kami hormati pendamping desa dari Kecamatan Duku Puntang dan Plumbon, dan Bapak Kapolsek, Bapak Dan Narmil yang kami hormati. Para hadirin, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Perkenalkan, nama saya Yayat Hidayatullah. Saya akan membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, dan yang kelima adalah penutup. Baik, kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Lanjut acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mariati. Mangga dipersilakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Lanjut kita ke acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua PPS Bapak Yusuf Saudin. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Muspika Kecamatan Duku Puntang beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Sindamekar beserta jajarannya. Yang kami hormati calon kubu
keempat calonku beserta para pendamping yang kami hormati tim keamanan baik dari unsur TNI Polri maupun dari Satpol PP, yang kami banggakan rekan-rekan PPS serta warga masyarakat Desa Sindang-Mekar yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita menggelar tahapan pilu yang berupa kampanye. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya pergelaran pilu pada tahun ini kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga berimbas pada tahapan kampanye tatap muka, pengerahan massa, arak-arakan dan lain-lain sebagainya itu tidak diperbolehkan. Menggunakan teknologi adalah jalan solusinya atau imbasnya. Bapak Ibu warga Desa Sindang-Mekar yang berbahagia, di sini para calon akan memaparkan visi misi mereka untuk program kerja 6 tahun ke depan. Silahkan para warga masyarakat Sindang-Mekar menyimak dengan seksama, menyaksikan dengan seksama, menelaah dengan seksama apa-apa yang dipaparkan oleh keempat calon ini, sehingga kita tidak salah memilih calon kuwu untuk periode yang akan datang yang bisa membawa Desa Sindang-Mekar ke arah yang lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan yang bermartabat. Pertahankan situasi yang sudah ada, situasi yang kondusif sekarang ini. Kita semua adalah bersaudara. Anggap saja ini adalah pesta demokrasi, di mana di dalam pesta tidak ada yang sedih, semuanya bergembira. Siapapun yang menang dan siapapun yang kalah, kita turut bergembira. Akhirnya saya selaku Ketua Pilwu tahun ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam acara ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kampanye virtual live selama 3 hari saya resmikan dimulai. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua PPS yang telah menyampaikan pembukaan dan pembukaan. Lanjut ke acara yang keempat, acara inti yang dipandu oleh Bapak Adib. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Moderator, Pak Yayat Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh calon kuwu, baik calon kuwu nomor 1 Bapak Muhaimin SPDI, calon kuwu nomor 2 Pak Iip Supriyadi, calon kuwu nomor 3 Muhammad Nuh Triadiningrat, calon kuwu nomor 4 Bapak Kasmira, yang saya hormati Bapak Kapolsek dan Ramil dan tamu undangan semua. Sebelum saya melangkah ke kampanye virtual calon kuwu Desa Sindang-Mekar tahun 2021, izinkan saya untuk memperkenalkan bahwa kita hari ini didampingi panelis. Panelis ini terdiri dari pendamping Desa Kecamatan Duku Buntang dan pendamping Desa Kecamatan Plumbon. Kecamatan Duku Buntang, Saudara Pak Ali Rosidin, selamat pagi Pak Ali. Kemudian untuk pendamping Kecamatan Plumbon, Pak Apip, selamat pagi. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memandu acara ini. Acara ini terdiri dari 4 segmen. Segmen yang pertama yaitu penyampaian visi dan misi. Kita beri kepada setiap calon dengan waktu maksimal penyampaian visi misi itu adalah 5 menit. Kemudian kita lanjut ke segmen yang kedua, yaitu penyampaian program kerja.
Kita kasih waktu selama 10 menit untuk menyampaikan program kerja. Kemudian segmen ketiga yaitu pertanyaan yang akan diuraikan atau dipertanyakan oleh panelis. Yang ketiga, orasi atau penutup untuk setiap calon. Sebelum saya mempersilakan satu demi satu, saya bacakan dulu tata tertib kampanye virtual calon kubu Desa Sindamekar tahun 2021. Yang pertama, calon kubu akan diberikan waktu berbicara. Tidak diperkenankan memotong pemaparan calon kubu lain saat calon kubu tersebut sedang berbicara. Yang kedua, calon kubu tidak diperkenankan memberikan pemaparan yang menyerang secara personal calon kubu lain. Ketiga, moderator akan menghentikan pemaparan calon kubu ketika waktu yang tersedia sudah habis. Keempat, calon kubu diperkenankan membawa catatan, kertas, pulpen selama pemaparan berlangsung. Kelima, pendamping calon kubu yang hadir tidak diperkenankan melontarkan yel-yel atau teriakan selama acara kampanye berlangsung. Keenam, pendamping calon kubu yang hadir tidak boleh memprovokasi calon maupun pendamping calon lainnya. Ketujuh, panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung atau pendamping yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Itu tata tertibnya, siap tata tertib kita jalankan? Oke, kalau siap, kita akan masuk ke segmen yang pertama, yaitu penyampaian visi dan misi. Penyampaian visi dan misi ini akan kita mulai dari calon nomor urut 1, kemudian dilanjutkan nomor 2 dan seterusnya. Mereka dikasih durasi waktu selama 5 menit. Kepada Bapak Muhaimin calon nomor urut 1 dipersilakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu akan berputar, waktu akan dimulai ketika Pak Muhaimin berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Muspika yang saya hormati, Bapak Kubu Desa Sindamekar beserta aparatnya yang saya hormati, panitia pemungutan suara Pilbu Desa Sindamekar beserta jajaran pengurusnya yang saya hormati, sahabat-sahabat, rekan calon kubu Desa Sindamekar nomor urut 2, 3, dan 4 yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah, salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita sebagai umatnya yang setia melaksanakan ajaran-ajarannya. Tak ketinggalan Bapak Ibu, juga sahabat rekan kaula muda, warga masyarakat Desa Sindamekar yang saya banggakan,
Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya Muhaimin SPDI calon kubu Desa Sindamekar dengan nomor urut 1 akan menyampaikan visi dan misi saya. Namun sebelumnya mohon izin, banyak di luar sana terutama bapak-bapak dan ibu-ibu itu mendengar visi dan misi di telinga itu sudah biasa. Tapi pengertian visi dan misi itu sendiri terkadang tidak mengerti. Oleh karenanya sedikit saya memberikan pengertian tentang visi dan misi. Visi dan misi itu adalah dua kata yang saling mengait. Pada intinya visi dan misi itu adalah sebuah impian kita. Sebuah impian kita yang nanti kita tatkala terpilih menjadi kubu akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan visi dan misi kita. Untuk visi dari saya Muhaimin, terwujudnya Desa Sindamekar berani maju. Berani maju di sini pengertiannya adalah bersih melayani, mandiri, agamis, dan juara. Untuk misinya yang pertama adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, profesional, dan akuntabel. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan dan pembangunan yang berkeadilan dan merata. Yang keempat, meningkatkan pelaksanaan ajaran Islam dan menjunjung tinggi akhlak mulia. Yang kelima, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan agar berprestasi dan juara. Itulah visi dan misi saya. Untuk penjabaran daripada misi nanti akan saya sampaikan pada segmen penyampaian program-program saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, Pak? Mau dilanjut? Sudah? Oke. Beri tepuk tangan untuk calon nomor urut 1. Lanjut ke calon nomor urut 2, Bapak Iip Supriyadi. Dipersilakan. Waktu dimulai ketika Pak Iip berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Muspika yang ada di Sindamekar dan saya hormati kepala desa yang saya dan jajarannya, dan saya hormati semua tim sukses yang ada di Sindamekar, yang saya hormati panitia penyelenggara Pilgub Desa Sindamekar. Saya atas nama Iip Supriyadi dari calon nomor urut 2 ingin memaparkan misi visi saya supaya Desa Sindamekar lebih maju. Maka itu saya ingin majukan diri saya sebagai calon Desa Sindamekar yang ingin membuktikan bahwa kaula muda ataupun penerus bangsa adalah pemuda. Oleh karena itu saya mohon dukungannya kepada masyarakat Sindamekar yang ingin berubah perekonomiannya, maka saya pengen tojos nomor 2. Misi saya adalah membangun Desa Sindamekar yang mandiri, adil, makmur, dan sejahtera. Visi, meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat dengan mengembangkan potensi asli desa, baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusia, melalui BUMDes agar kita bisa menjadi desa yang mandiri. 2. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa dan masyarakat secara terpadu tentang pentingnya peran keduanya dalam segala bidang. 3. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, baik dalam pemerintahan desa maupun kepada masyarakat. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana umum yang merata setiap wilayah desa. 5. Meningkatkan peran serta kelembagaan desa dalam setiap pembangunan fisik maupun non-fisik yang ada di desa. 6.
meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi melalui program internet desa. Oleh karena itu, masyarakat Sindang Mekar mohon cermati, amati visi misi para calon, yang mana para calon tertentu itu memaparkan visi dan misi adalah sebuah arti bahwa misi tersebut akan dijalankan pada saat kita akan menjadi seorang pemimpin di kepala desa Sindang Mekar ini. Maka oleh karena itu, mohon doa dan dukungannya semua warga Sindang Mekar, khususnya ibu-ibu yang ingin meningkatkan sebuah perekonomian yang ada di desa Sindang Mekar, yang ingin lebih maju lagi. Insya Allah, amanat saya akan terwujud bila ibu-ibu dan bapak-bapak ataupun saudara-saudara kita mendukung program saya yang begitu mungkin bagi saya sendiri maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu, misi saya sebegitu saya rancangkan supaya masyarakat mengerti apa sih arti misi dan misi kita itu. Sekian sajalah, soalnya udah serak, jadi terima kasih atas pemaparan saya untuk Desa Sindang Mekar yang saya cintai dan saya doakan semoga Desa Sindang Mekar memilih yang terpilih itu adalah yang terbaik dari 4 calon tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Ib? Sudah cukup? Oh, saya boleh. Kesimpulan saya adalah visi misi saya untuk dapat menciptakan desa yang mandiri, adil, makmur dan sejahtera adalah kita harus bersama-sama gotong royong dalam mewujudkan desa kita tercinta ini. Oleh karena itu, semua pihak harus bisa bersinergi, berketerbukaan baik dalam bidang keuangan, anggaran maupun serta kesejahteraan desa dan masyarakat. Kita tingkatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk memajukan perekonomian melalui program-program kerja saya seperti yang telah saya paparkan di atas, sehingga kita bisa menjadi desa mandiri, adil, makmur dan sejahtera. Coblos nomor 2. Sudah Pak Ib. Beri tepuk tangan untuk calon nomor urut 2 Pak Iib Supriyadi. Lanjut ke calon nomor urut 3 Bapak Muhammad Nuh Triadiningrat, dipersilakan. Waktu dimulai ketika Bapak Muhammad Nuh Triadi berbicara. Saderenge nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama, yang terhormat Kepala Desa Sindang Mekar berikut para perangkatnya, yang terhormat pihak Kapolsek beserta anggotanya, yang terhormat Bapak Camat beserta anggotanya, yang terhormat Ketua BPD beserta anggotanya, yang terhormat Bapak Koramil dan Ramil beserta anggotanya, yang terhormat Bapak Babinsa Babin Kamtibmas beserta anggotanya, yang terhormat Pak RT, Pak RW beserta keluarganya, yang terhormat para calon kuwu beserta keluarganya, berikut para pendukungnya, yang terhormat dan tidak ketinggalan pula yang saya cintai dan mencintai saya, para bapak, para ibu, sahabat Facebook, sahabat YouTube, teman-teman semua, adik-adik, semoga beliau-beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, dimudahkan segala urusan-urusannya. Alangkah lebih baiknya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita limpah curahkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Dan tidak ketinggalan pula salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang semoga kita bisa mendapatkan syafaatul udma dari akhir nanti. Para hadirin sekalian yang saya cintai,
Sebelumnya saya selaku calon kuwu Desa Sindamekar dengan nomor urut 3 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pihak yang terkait yang sudah mensukseskan jalannya acara ini. Para hadirin sekalian yang saya cintai, bila mana Allah menghendaki, bila mana Allah meridhoi saya terpilih menjadi kuwu Desa Sindamekar, maka saya akan melakukan sebuah visi misi berikut program kerjanya. Mungkin untuk program kerjanya yang saya sampaikan ke segmen berikutnya. Adapun visi saya adalah menyempurnakan kesejahteraan masyarakat Desa Sindamekar yang beradab, berprestasi dan bermartabat. Untuk merealisasikan visi tersebut, adapun misinya adalah 1. Terciptanya tingkat kesehatan dan pendidikan yang tinggi. 2. Meningkatkan sinergivitas ke dalam forum musyawarah antara ulama dan umaro. 3. Membangun perekonomian yang kreatif, inovatif guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Selamat datang Pak Camat. 4. Menciptakan kepemerintahan desa yang santun, harmonis, demokratis, akuntabel, sustainable, dinamis, dan transparan. 5. Membentuk desa digital tanpa meninggalkan budaya masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, informasi, dan komunikasi. 6. Meningkatkan keberadaan pemuda dalam pengembangan prestasi dan kemajuan daerah yang berkelanjutan, baik secara formal maupun non-formal yang berdasarkan nasionalisme dan religius. 7. Menyempurnakan program-program yang telah dilaksanakan dan mengoptimalkan segala potensi yang ada. Mungkin kiranya cukup kilasan uraian dari visi misi saya untuk masalah program kerjanya yang nanti akan disampaikan ke segmen berikutnya. Sekian dari saya, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walau banyak konflik, Mas Adi tetap menarik. Masih ada waktu dilanjutkan? Terima kasih. Oke. Mari kita beri tepuk tangan untuk calon nomor urut 3 Bapak Muhammad Nutriadiningrat. Lanjut ke calon nomor 4 Bapak Kasmira, kepadanya dipersilakan. Waktu dimulai ketika Bapak Kasmira berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat yang sudah hadir di depan kita dengan stafnya. Yang terhormat Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil dengan anggotanya. Yang terhormat kepada Bapak Ketua PPS dengan jajarannya, berikut Ketua BPD yang saya hormati. Pada calon kuwu Sindamekar yang saya hormati, pendamping calon kuwu Sindamekar yang saya hormati. Alhamdulillah saya akan memaparkan misi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terwujudnya masyarakat Desa Sindamekar yang maju, sejahtera, berkeadilan serta berkualitas bernamai. Misi 1, melanjutkan program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Sindamekar lebih baik dan maju lagi. 2, memberdayakan sesuai potensi yang ada masyarakat yang membutuhkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. 3, menciptakan kondisi masyarakat Desa Sindamekar yang aman, tertib, rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan
berpegang pada prinsip-prinsip itu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dijingjing sama ringan, dipukul sama ringan. 4. Optimasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Sindangmekar yang transparan dan optimal dan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan santun. 5. Pelaksanaan pembangunan fisik yang berkesinambungan dan gotong royong. Itulah apa yang saya sampaikan. Penakan mata kurang begitu ini ya, mohon maaf barangkali kadang ini. Saya sampaikan misi yang telah saya terangkan kepada yang hadir, baik dari Bapak Camat, Bapak PPD, semuanya pendampingku yang hadir, yang rekan-rekan yang melihat YouTube di masing-masing masyarakat Sindangmekar khususnya dan umumnya daerah lain. Untuk program kerja kita apa ada ini ada lanjutan lagi ya ini Pak. Untuk kelanjutan program kerja kita nanti kita jelaskan untuk program-program ke depan. Cukup kami jelaskan, kami paparkan visi misi saya ke depan, nanti program kerja nanti saya sampaikan lagi. Terima kasih. Apabila ada kekurangan kesalahan nyirim pede ilat jare kan asirong calonku wis tua dewek kula jare asir jadi dekat ilate raja nyerimpet, mohon maaf saja ya, kadang kali kekurangan Pak Camat bicaranya, mohon maaf semuanya. Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kasmira, masih ada waktu mau dilanjutkan atau sudah? Cukup. Oke. Tepuk tangan untuk calon nomor 4 Bapak Kasmira. Alhamdulillah untuk segmen pertama kita sudah mendengar visi dan misi yang disampaikan oleh calon nomor urut 1, calon nomor urut 2, calon nomor urut 3, dan calon nomor urut 4. Kita akan lanjut. Kita closing dulu aja bentar, kita closing dulu. Ya, closing dulu bentar. Oke, siap, kita closing dulu. Di kamera sudah di off kan ya? Silakan relax dulu, relax. Udah siap semua? Kita lanjut ke segmen kedua,
yakni penyampaian program kerja dari calonku. Pada penyampaian program kerja ini, setiap calon diberi waktu untuk menyampaikan program kerja dengan durasi 10 menit. Dalam segmen kedua ini, yang akan memaparkan pertama kali adalah calon nomor urut 2, Bapak Iip Supriyadi. Kepada Bapak Iip Supriyadi dipersilakan. Waktu akan dimulai ketika Bapak Iip Supriyadi menyampaikan program kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati semua yang ada di Kepala Desa Sinamekar. Program kerja saya bila saya terpilih menjadi Kepala Desa Sinamekar yaitu adalah di bidang pemerintahan. Pemerintahan desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional. Oleh karena itu, suatu negara tidak akan maju kalau desanya itu sendiri tidak maju. Untuk itu, pemerintahan desa harus jujur dan adil kepada masyarakat serta cepat dan tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, menciptakan tersebut di atas maka perlu dilakukan beberapa hal, yaitu 1. Pembenahan aparatur pemerintahan desa. Aparatur pemerintahan desa perlu memahami akan tugas serta fungsinya dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga tidak akan lagi tumpah tindih pekerjaan. 2. Transaksi keuangan. Untuk meningkatkan keterbukaan mengenai penggunaan anggaran pemerintahan maupun anggaran dari sumber lainnya, maka semua penggunaan anggaran akan diinformasikan melalui Balego atau secara online agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan. 3. Meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan lagi sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan dan tanpa membedakan status dalam masyarakat. B. Bidang pembangunan. 1. Pembangunan fisik. Pembangunan sarana dan prasarana umum. Pembangunan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat seperti jalan lingkungan, jalan gang, jalan pertanian sangat penting dalam menunjang dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pembangunan sarana pendidikan non formal memberikan kepedulian penuh dengan menambah sarana dan prasarana pendidikan non formal. Contoh PAUD, RA, TK, MDA. Serta memberikan perhatian khusus kepada guru atau tenaga pengajar tentang kesejahteraannya. Pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Tempat ibadah sangat penting dalam meningkatkan akhlak ataupun mental sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat desa dan negara. 2. Bidang perekonomian. Sebagian besar penduduk desa Sinamekar adalah pengrajin ataupun pengusaha mebel serta pertanian sehingga perlu pelatihan khusus tentang bagaimana cara produk yang lebih efektif dan meningkatkan sebuah pertanian yang dan efisien serta bagaimana cara meningkatkan hasil produksinya tersebut dan di bidang sekitar lainnya. 3. Bidang sosial dan musyawarat kemasyarakatan. Mengoptimalkan kinerja RT dan RW supaya RT RW itu kerja dengan baik dan optimal. Mengoptimalkan kinerja Karang Taruna, LPMD, MUI, Linmas, PKK serta lembaga desa lainnya untuk berperan aktif dalam segala bidang dan untuk meningkatkan perekonomian Sinamekar. Meningkatkan BUMDes yang begitu masyarakat yang membutuhkan, tentu kita harus memberikan sarana BUMDes yang lebih baik
supaya sarana yang ingin dicapai oleh saya adalah pemerintahan desa dapat menjalankan tugas dan penuh tanggung jawab, transparan dan aman. Melayanan kepada masyarakat cepat, mudah dan ramah. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa, baik dari segi pelayanan maupun pembangunan. Bidang pembangunan, terbentuknya masyarakat yang berakhlak mulia, tersedianya sarana dan prasarana umum yang baik sehingga masyarakat akan lebih dinamis dalam berbagai aspek. Menciptakan tempat ibadah yang aman, nyaman, sehingga masyarakat akan jauh lebih religius dan mempunyai akhlak yang jauh, yang lebih baik lagi. Tersedianya pelatihan khusus dalam pembuatan kerajinan maupun di bidang apapun, termasuk mebel, sehingga kualitas barang yang dihasilkan bisa jauh lebih baik lagi. Adapun hasil-hasil pertanian ataupun kerajinan-kerajinan lainnya, kita akan dukung supaya meningkatkan sebuah perekonomian Sindang Mekar lebih maju lagi. Tersedianya pelatihan khusus dalam pembuatan audayatnya, meningkatkan fungsi BUMDes sebagai sumber utama pendapatan desa. Oleh karena itu saya gadang-gadangkan dari dulu bahwa BUMDes itu adalah faktor utama untuk meningkatkan perekonomian di desa Sindang Mekar. Oleh karena itu saya akan mengajukan diri untuk BUMDes itu minimal 80%, boleh nggak Pak Wajid? Ataupun 50 lah, supaya meningkatkan sebuah perekonomian itu hasilnya adalah untuk menjadi desa yang mandiri, supaya kita memberikan contoh-contoh ke desa lain. Meningkatkan peran serta RT RW dan semua lembaga desa untuk dapat sinergi dan membangun desa. Meningkatkan sumber BUMDes sebagai sumber utama pendapatan desa serta masyarakat agar kita bisa menjadi desa yang mandiri. Sekian saja yang saya paparkan untuk warga desa Sindang Mekar. Semoga warga desa Sindang Mekar mengerti paparan saya dan memilih yang terbaik bagi desa Sindang Mekar. Semoga cita-cita saya akan tercapai bila warga Sindang Mekar mendukung program saya serta memberikan hak suaranya untuk nomor 2. Oleh karena itu saya mohon doa dan dukungannya warga Sindang Mekar. Terima kasih dan sekian dan terima kasih. Masih banyak waktu Pak Iip, sudah atau lanjut? Oke. So, mumpung waktu masih ada untuk warga Sindang Mekar untuk mengetahui, karena saya punya nadar. Nadar saya adalah bila saya terpilih menjadi kepala desa, insya Allah bengkok saya ataupun bagian saya selama jabat saya akan bagikan ke masyarakat Sindang Mekar, khususnya adalah anak yatim, ibu-ibu jompo dan bapak jompo, dan untuk sarana yang lainnya. Insya Allah, karena saya cita-cita saya bukan mencari bengkok, tapi insya Allah menjadi kuwu. Karena cita-cita saya dari dulu ingin meningkatkan sebuah desa dan meningkatkan sebuah perekonomian desa Sindang Mekar tersebut. Maka oleh karena itu saya mohon kepada masyarakat dukungannya dan doanya sekali lagi. Semoga masyarakat Sindang Mekar mengerti apa sih pentingnya meningkatkan sebuah perekonomian di desa. Insya Allah kalau perekonomian desa Sindang Mekar meningkat, pembangunan pun akan menjadi lancar. Karena faktor utama adalah ekonomi dari masyarakatnya sendiri. Kalau masyarakatnya sendiri sudah meningkat, insya Allah desa hanya memberi dan menjembatani untuk terwujudnya menjadi desa mandiri. Oleh karena itu saya mohon semua warga Sindang Mekar ingin memberi perubahan Tojos nomor 2. Terima kasih dan terima kasih. Belibet ribut. Masih ada waktu? Cukuplah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk calon nomor urut 2 Bapak Iip Supriyadi.
Saya panggil calon nomor urut 3 Bapak Muhammad Nuh Triadiningrat, dipersilakan. Sama diberikan waktu 10 menit. Waktu dimulai ketika Bapak Muhammad Nuh Triadiningrat berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf perihal lain mengenai visi dan misi tadi sudah saya sampaikan di segmen awal, dan ini untuk merealisasikan visi misi tersebut adapun program kerjanya terbagi menjadi 4 paradigma. Yang pertama bidang kepemerintahan desa, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir bidang keempat yaitu bidang olahraga. Adapun penjelasan dari masing-masing bidangnya, yang pertama bidang kepemerintahan desa. 1. Menyempurnakan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar sebagai penunjang kelestarian lingkungan hidup seiring dengan berjalannya pembuatan gedung serbaguna dan taman edukasi dan lain sebagainya. Dan yang kedua, pembuatan aplikasi smartphone yang berbasis Android guna memberikan pelayanan publik 1x24 jam, mengetahui info terupdate dari berbagai aspek dari Sindang Mekar itu sendiri. Serta masih banyak lagi fasilitas yang akan kami sajikan dari aplikasi ini. 3. Memberikan ruang yang luas dan terbuka bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan. 4. Menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dalam bidang kepemerintahan desa. Bidang selanjutnya yaitu bidang ekonomi. Dalam rangka mengoptimalkan bidang perekonomian masyarakat ini, adapun caranya yaitu 1. Membentuk asosiasi mebel seluruh desa Sindang Mekar dan membentuk koperasi mebel yang dinaungi langsung oleh kebijakan desa. 2. Membangun relasi kerjasama dengan para pelaku usaha mebel dari tingkat lokal sampai internasional. 3. Memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui asosiasi mebel dan koperasi mebel. Terlebih lagi bisa diakses secara online melalui aplikasi desa. 4. Menyempurnakan aspek-aspek ekonomi yang telah dilaksanakan oleh kepemerintahan desa sebelumnya dalam masalah bidang ekonomi. Bidang yang ketiga yaitu bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat, adapun caranya yaitu 1. Meningkatkan rasa kebersamaan antara masyarakat agar terciptanya hubungan masyarakat yang harmonis, saling menghargai, sikap gotong royong. Batu loncatannya yaitu dengan cara mengadakan event-event di setiap bulannya, bekerja sama dengan para organisasi formal maupun non formal. 2. Program Sapu Jagat, memaksimalkan bantuan-bantuan dari pemerintah agar tersebar dengan merata. 3. Menyempurnakan pendekatan persuasif khususnya untuk blok-blok yang berada di perbatasan. 4. Menyempurnakan program yang telah direalisasikan dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat sebelumnya. Bidang yang terakhir yaitu bidang olahraga. Dalam rangka mengoptimalkan bidang olahraga ini, adapun caranya yaitu 1. Menyempurnakan pembangunan GOR atau bangunan serbaguna untuk generasi millennials dan masyarakat luas, guna mengoptimalkan potensi minat bakat agar mempunyai daya saing ke tingkat kejuaraan lokal sampai nasional. 2. Mengembangkan dan memberikan fasilitas dari semua kegiatan cabang olahraga yang ada di lapisan masyarakat, dan itu dengan syarat ketentuan yang berlaku. 3. Menyelenggarakan event kejuaraan olahraga di setiap tahunnya. 4. Menyempurnakan kebijakan terkait bidang olahraga yang sudah berjalan. Para hadirin sekalian yang saya cintai,
Demikianlah uraian singkat visi misi berikut program kerjanya bila mana saya terpilih nantinya. Yang saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan saya akan bertanggung jawab atas segala bentuk konsekuensi yang terjadi nanti semata-mata dalam rangka ibadah lillahi ta'ala. Semoga bisa dipahami, dimengerti dengan baik para hadirin sekalian yang saya cintai. Selanjutnya saya selaku calon kuwu Desa Sindang Mekar dengan nomor urut 3 mengucapkan mohon maaf bila mana dari segi kata, ucapan, penyampaian, baik itu dari segi penghormatan yang kurang berkenan di hati para hadirin, di hati sahabat Facebook, sahabat YouTube, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Walau banyak konflik, Mas Adi tetap menarik. Sekian. Masih ada waktu, mau dilanjut? Makasih. Oke, beri tepuk tangan untuk calon nomor urut 3 Bapak Muhammad Nuh Triadiningrat. Lanjut kita ke calon nomor urut 4 Bapak Kasmira, dipersilakan dengan ketentuan waktu yang sama menyampaikan program kerja dengan durasi waktu 10 menit. Waktu dimulai ketika Bapak Kasmira berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Program kerja saya ke depan apabila diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin atau kuwu Sindang Mekar, program pertama untuk memajukan pertanian di wilayah Desa Sindang Mekar. Satu, irigasi yang perlu kita perbaiki, yang belum kita sentuh yang dulu kita perbaiki untuk saluran-saluran pengairan. Apabila untuk petani yang mendapatkan bantuan dari pertanian, maka Gapoktan saya dapatkan untuk adil kepada masyarakat, baik untuk pembagian pupuk, baik pengobatan, baik untuk istilah pembagian traktor dan sebagainya. Kita harus adil kepada masyarakat. Kedua, untuk struktur jalan yang sekarang ini jalan pada rusak, akan pembangunan 1 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun yang belum kita sentuh. Kita akan bangun bersama-sama, kita anggaran dari APBD melalui APBD desa, kita musyawarahkan kepada BPD kira pembangunan ada berapa untuk pembangunan itu, transparankan biar masyarakat menikmati dengan enak, dengan tenang. Kita sebagai kuwu apabila terpilih pembangunannya merata, masyarakat supaya sejahtera menikmati pembangunan itu. Dan ketiga, untuk istilahnya pemuda gemar olahraga dan kita haruskan untuk membuat menunggu jenuh itu harus kita olahraga. Satu, untuk kesehatan kita diharuskan juga olahraga itu supaya sehat semuanya. Kita apa yang telah yang dibangun oleh kuwu yang sudah masa jabatan habis, kita melanjutkan untuk pembangunannya melalui musyawarah BPD, melalui masyarakat RT RW menghadiri supaya tahu anggarannya itu berapa. Jangan sampai anggarannya ada kita tidak berjalan, kita supaya adil kepada masyarakat. Anggaran APBD melalui APBDes, melalui BPD itu harus kita serahkan kepada masyarakat, harus kita kelola dengan baik. Jangan sampai ada istilahnya tersendat-sendat. Apabila saya terpilih nanti, apabila saya korupsi, bisa dituntut secara hukum atau dihentikan sebagai kuwu Sindang Mekar. Itu untuk 4. Kelimanya, karena kan ini daerah Mebeler,
untuk pemajuan mebeler, baik istilahnya rotan lokal, penganam lokal, itu perlu ada kita istilahnya pendekatan supaya perusahaan-perusahaan ini mengangkat masyarakat yang pengangguran, ibu-ibu bisa nganam. Itu perlu kita sosialisasikan, apa itu dari melalui BUMDes, apa dari anggaran desa, apakah dari mana, kita dukung dan kita bantu supaya masyarakat Sinamekar tidak ada pengangguran. Seterusnya kita ini Pak, yang pesan setiap saya suatu rahmi saya memberikan kepada masyarakat, dikenakan desa kita bukan kayak Bali. Kalau Bali orang meninggal dibakar, kalau di saya umumnya dikubur. Kena lahan penuh di tiap-tiap blok, saya akan fasilitasi dan akan bertanggung jawab memperluas kuburan yang sempit, apakah kita pribadi beli apa melalui anggaran APBDes. Satu dari kuburan makam Tukasem, makam Masem, makam Raden, Awilarangan dan Pemijen dengan tilu. Nah, kita itu saja yang saya sampaikan karena saya usulan dari masyarakat pada waktu saya kunjungan atau silaturahmi. Nanti saya kalau terpilih mau saya buktikan kepada masyarakat saya Sinamekar. Situ saja, saya nggak, ini kan waktu masih banyak karena saya misinya sudah cukup. Yang penting singkat, padat, tepat pada waktunya terpilih. Saya amanah masyarakat, saya tetap jaga amanah itu. Saya laksanakan dengan baik keinginan masyarakat untuk masyarakatnya sejahtera, semua tidak ada kecemburuan sosial. Adapun bantuan itu sudah program, bukan pemilik buku hanya mengajukan untuk masyarakat. Jangan kita tutup-tutupi, jangan kita semil-semil, kita transparankan, bagikan pada haknya yang memiliki orang-orang yang tidak mampu. Itulah perlu kita sebagai kepala desa atau pemerintah itu harus peduli kepada masyarakat yang tidak mampu. Tanggung jawabnya saya sebagai kepala negara atau pemerintah melindungi, mengasihi atau membina atau mengangkat orang-orang yang tidak mampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Pak Kasmirah, mau lanjut atau cukup? Oke, terima kasih, kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk calon kubu nomor urut 4 Bapak Kasmirah. Lanjut, kita masih penyampaian program kerja. Calon nomor urut 1 Bapak Muhaimin dipersilakan, sama silakan menyampaikan selama 10 menit. Waktu dimulai ketika Bapak Muhaimin berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya pada sesi yang kedua, yaitu pemaparan atau penyampaian program kerja saya. Sebagaimana tadi awal sudah saya sampaikan terkait dengan visi dan misi saya. Oleh karenanya program kerja saya itu saya ambil dan saya gali, juga saya utarakan itu dari misi saya. Itu program kerja saya. Untuk visi dan misi sudah saya sampaikan di awal, bahwa visi saya terwujudnya Desa Sinamekar berani maju, bersih, melayani, mandiri, agamis, dan juara. Kemudian misi yang pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, profesional, dan akuntabel. Pada kesempatan ini tentunya sebelum kita melangkah kepada program, saya punya keinginan, karena tidak menutup kemungkinan dan sudah bisa dipastikan pasca Pilbu itu
keadaan kondisi masyarakat pasti terkotak-kotak. Kayaknya masih ada golongan 1, masih ada golongan 2, masih ada golongan 3, dan masih ada golongan 4. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya pengen menyampaikan kepada semua yang hadir, baik yang menyaksikan secara langsung ataupun nanti lewat YouTube atau Facebook dan lain sebagainya. Saya pribadi ketika terpilih menjadi kubu, mudah-mudahan Allah meridhoi, itu keinginan saya untuk kira-kira masyarakat itu kondusif. Kondusif dalam artian tidak ada lagi orang 1, tidak ada lagi golongan 2, tidak ada lagi kelompok 3, dan tidak ada lagi kelompok 4. Semuanya itu adalah semua warga masyarakat Sindang Mekar. Saya amati visi dan misi semua calon kubu yang sudah disampaikan itu adalah visi dan misinya adalah semua baik, semua adalah membangun. Akan tetapi ketika masyarakat desa Sindang Mekar itu sendiri masih terkotak-kotak, ada golongan A, golongan B, dan seterusnya, saya kira program yang bagus pun tidak akan tercapai. Oleh karenanya saya berkeinginan ketika terpilih menjadi kubu, mohon dengan sangat ayo kita belajar demokrasi yang dewasa, berdemokrasi yang dewasa dalam artian setelah pilihan ya sudah kita bersatu kembali untuk meneruskan perjuangan, untuk meneruskan bagaimana cara Sindang Mekar untuk maju dengan mendukung kubu yang terpilih. Itu. Kemudian misi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, profesional, dan akuntabel. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin memberitahu atau menginformasikan terkait dengan anggaran desa, menginformasikan, memberitahukan ke publik terkait dengan anggaran desa, baik itu pengelolaannya dan pengalokasiannya. Bahkan bukan hanya lewat media sosial, akan tetapi lewat media-media lain yang insya Allah nanti saya akan informasikan ke seluruh RW yang ada di desa Sindang Mekar. Itu misi yang pertama. Kemudian misi yang kedua, meningkatkan pelayanan dan pembangunan yang berkeadilan dan merata. Pada misi yang kedua tentunya saya yang mempunyai misi seperti itu, yang akan saya lakukan adalah terkait dengan pembangunan, yaitu membuat mapping. Mapping itu apa namanya? Pemetaan skala prioritas pembangunan, tentunya berdasarkan program kerja yang sudah disusun atau sudah direncanakan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat. Dalam hal ini tentunya ada musdus, musyawarah dusun, dan seterusnya, musrenbang, dan seterusnya. Itu akan saya perhatikan sehingga terwujud pembangunan di desa Sindang Mekar itu yang merata, akan tetapi tidak meninggalkan skala prioritas. Adapun pelayanan, kami sebagai kubu desa Sindang Mekar akan melayani masyarakat Sindang Mekar, tentunya pastinya ya 24 jam 24 jam melayani masyarakat desa Sindang Mekar dengan sopan, santun, juga senyum, ya, senyum, sapa, sopan, santun, ya, itu akan dilayani oleh kami beserta sahabat rekan nanti aparat desa yang lainnya untuk melayani semua apa yang dibutuhkan, semua apa yang dikehendaki oleh masyarakat akan kami layani. Kemudian yang ketiga, meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Yang saya akan lakukan yaitu menjadikan badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian. Bukan hanya saja sebagai motor penggerak perekonomian, akan tetapi saya juga akan menjadikan BUMDes itu sebagai pusat pelatihan keterampilan masyarakat desa Sindang Mekar. Yang keempat, visi saya
meningkatkan pelaksanaan ajaran Islam dan menjunjung tinggi akhlak mulia. Pastinya saya dilatar belakangi sarjana pendidikan Islam, ini condong dan cenderung kepada pelaksanaan ajaran Islam. Apa yang harus saya lakukan? Saya akan mendesain juga mendorong masing-masing musola ini terkait dengan masalah pendidikan Islam juga akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Makanya saya ingin mendesain dan mendorong masing-masing musola, majelis taklim untuk membuat kurikulum pembelajaran. Yang selama ini kita lihat, yang selama ini kita rasakan, banyak santri yang ngaji tapi tidak bukan berarti tidak baik ya, tapi terkadang kurang mencapai target. Oleh karenanya ketika saya terpilih menjadi kuwu, mencoba untuk mendesain kemudian mendorong masing-masing musola agar mempunyai kurikulum pembelajarannya, supaya ketika kita mengajarkan kepada peserta didik atau kepada santri punya tujuan yang pasti, seperti itu. Dan bukan hanya itu, untuk mendukung agar berjalan program itu, saya akan fungsikan RT dan RW ya, RT dan RW untuk terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Kemudian visi saya yang kelima, yang terakhir adalah meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan agar berprestasi dan juara. Apa yang harus saya lakukan? Tentunya dalam hal ini saya akan melakukan pendampingan terhadap program-program Karang Taruna. Terhadap program-program Karang Taruna bukan hanya pendampingan, tapi saya pun akan mengawasi terhadap program-program Karang Taruna. Karang Taruna punya program seperti apa? Tolong konfirmasi dengan saya sebagai kepala desa, sebagai kubu, nanti akan saya arahkan dan saya akan dukung apapun itu. Contohnya misalnya pemetaan tingkat pendidikan ya, pemetaan tingkat pendidikan. Ini pemetaan tingkat pendidikan maksudnya Karang Taruna bisa memilah dan memilih, juga mengklasifikasikan semua warga masyarakat desa Sindang Mekar yang masih berusia sekolah SD berapa, SMP berapa, sanawiyah berapa, SMA berapa, sampai ke perguruan tinggi berapa, seperti itu. Kemudian dan di samping pemetaan tingkat pendidikan juga potensi bidang olahraga ya, potensi bidang olahraga, apalagi sudah kita lihat sendiri GOR itu hampir saja jadi. Bukan berarti saya terpilih menjadi kubu tidak akan melanjutkan pembangunan GOR ya, tapi akan saya teruskan pembangunan GOR ya, karena itu adalah punya masyarakat desa Sindang Mekar, bukan punya siapa-siapa ya. Dengan sarana seperti itu mudah-mudahan Karang Taruna yang hobi olahraga, apapun itu olahraganya, itu akan ditempatkan dalam satu tempat namanya gedung olahraga. Bahkan gedung olahraga itu akan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang bermanfaat untuk masyarakat desa Sindang Mekar. Juga mohon maaf, termasuk mohon maaf, senam. waktu sudah habis. Mohon maaf. Sedikit lagi nggak apa-apa? Nggak boleh. Mohon maaf, Sip. waktu sudah habis. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas apa yang saya sampaikan. Semua hadirin yang ada di sini juga yang ada di luar. Sudah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk calon nomor urut 1 Bapak Muhaimin. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan program kerja dari calon urut nomor 1, calon urut nomor 2, calon urut nomor 3, dan calon nomor urut 4. Kemudian kita akan beralih ke segmen ketiga, yaitu pertanyaan yang akan dibacakan atau yang akan disampaikan oleh tim panelis. Tapi sebelum ke segmen ketiga, kita break dulu 1 menit. Oke ya, kita break dulu 1 menit.
Baik. Baik, lihat ini, Baik, lihat ini. Mandi manis siap. Soal pertama sudah paham ya? Kita lanjut kedua, lanjut kedua. Ini yang kedua. Bentar, mangga dilihat di soal yang kedua. Sudah bisa dipahami, lanjut ketiga ya. Bentar. Silakan. MCK. Kayak WC milik warga tuh. Dana desa. Dijelaskan DD apa. Tadi. Ya lakalah aja. Oke, lanjut ke berikutnya ya. Lanjut ke berikutnya ya. Slide berikutnya. Daftar dibacakan panelis apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya kan? Apa strategi Anda pertanyaannya Anda beri soal ya? Bentar. Santai. Slide-nya diperbesar. Yang ketiga, yang pertanyaan ketiga. Apa? Papat. Supaya calon itu punya kesempatan untuk menjawab pertama kali. Satu lagi, cukup ya? Ini pertanyaan berikutnya.
Oke, sudah paham semua ya 1 sampai 4 nih. Oke, siap. Gimana Pak Ketua, kita lanjut atau gimana? Sudah. Ayo kita mulai dah. Oh, entar. Oke, kita ready semua ya? Ya, kita ready semua ya? Sudah siap? Iya muncul, diomongkan kemudian muncul. Boleh, boleh. Hap, ke pertanyaan pertama, Hap. Langsung ke pertanyaan. Lanjut ke segmen ketiga, yaitu pertanyaan yang akan dilontarkan oleh panelis. Untuk pertanyaan ini, kita panelis sudah menyiapkan 4 pertanyaan, dan 4 pertanyaan itu, 1 pertanyaan dijawab oleh masing-masing calon. Akan berurutan, misalkan kita mulai dari Bapak Muhammad Nuh Triadiningrat yang pertama, untuk soal pertama. Kemudian di soal yang kedua, yang akan pertama kali menjawab adalah Bapak Kasmira dan seterusnya. Caranya adalah soal itu akan dibacakan oleh panelis untuk pertanyaan berkaitan tentang infrastruktur akan disampaikan oleh Bapak Apip selaku pendamping Kecamatan Plumbon. Untuk pertanyaan berkaitan dengan pemberdayaan akan disampaikan oleh Bapak Ali Rosidin, pendamping Kecamatan Duku Puntang. Ketika pertanyaan sudah dilontarkan, silakan calon diberi waktu selama 3 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bisa dimengerti para calon? Kita masuk ke segmen yang ketiga, yakni penyampaian pertanyaan yang akan disampaikan oleh panelis. Pada kesempatan ini, kita akan berikan kepada calon nomor urut 3, Bapak Muhammad Nuh Triadiningrat, dipersilakan ke depan. Mangga kepada Bapak Apip untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati para calon Kuwu Desa Sindang Mekar nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Langsung saja saya akan membacakan pertanyaan untuk calon nomor 3
Pertanyaannya adalah, di masa pandemi ini semua kegiatan itu anggaran itu di refocusing ke penanganan COVID ya, di refocusing ke penanganan COVID-19. Upaya apa yang akan saudara lakukan agar kegiatan infrastruktur di Desa Sindang Mekar ini tetap berjalan? Kepadanya silakan untuk dijawab. Sebelumnya terima kasih Kang Apip ya, pertanyaannya sangat menarik sekali ini Kang Apip, karena mungkin dari segi pertanyaannya aja mengandung plus minus di situ, mempengaruhi hal-hal yang tentunya nggak bakalan bisa seimbang. Mungkin upaya sebelum upaya itu ada, kita merujuknya ke, kita menyesuaikan dengan pemerintahan daerah, kebijakan aturan pusat. Untuk ya hanya bukan sekedar, tapi emang seharusnya kita sosialisasi, konfirmasi kepada kepemerintahan daerah setempat bagaimana caranya, karena mungkin hal seperti ini hampir rata dirasakan oleh masing-masing desa, dan mungkin masyarakat pun sepakat bahwasanya semua anggaran yang harusnya untuk dialokasikan infrastruktur itu mengarah fokus ke kesehatan, dan itu masyarakat pun paham akan hal itu. Dan mungkin saya akan kembali kepada visi misi saya. Di situ misinya sangat berkaitan sekali dengan poin yang ke-7, menyempurnakan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Karena alhamdulillah kebetulan saya merasa berbangga hati, bukannya saya membanggakan sifatnya sebagai seorang anak ya kepada Kepala Desa Sindang Mekar Bapak Raden Supandi ini, dia bisa mampu mengantisipasi hal-hal yang tadi disampaikan, tapi tetap menjalankan infrastruktur yang ada, dan saya akan berusaha mencoba memberikan yang terbaik, mempelajari apa-apa yang harusnya saya lakukan. Terima kasih banyak ya. Dan yang pastinya saya akan berusaha semampu dan sebisa mungkin memberikan yang terbaik tanpa adanya unsur-unsur yang kurang bermanfaat gitu. Pokoknya tepat, maslahat, hemat gitu ya. Terus nyambung lagi ke sini sih, infrastruktur. Berarti ke kesehatan ya, maksudnya ke kesehatan dan pendidikan. Poin pertama, terciptanya tingkat kesehatan dan pendidikan ini sangat berpengaruh sekali, karena apa? Karena dengan adanya pendidikan kita bisa memahami, kita bisa merasakan dengan keadaan yang menimpa. Musibah ini bisa dikatakan musibah atau bisa dikatakan manfaat. Musibah bagi sebagian orang dan manfaat bagi sebagian orang, dan semuanya enggak baik, ada baiknya juga. Mungkin dengan adanya terhentinya infrastruktur gitu, karena tidak adanya anggaran, bukan berarti tidak adanya anggaran terhenti ya. Ya, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup sih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk calon nomor urut 3 Bapak Muhammad Nuh Triadiningrat. Penalis tidak menanggapi jawaban dari pertanyaan. Lanjut ke Bapak Kasmirah, calon nomor urut 4. Sama mekanismenya, pertanyaan akan disampaikan oleh panelis. Bapak Kasmirah diberi waktu untuk menjawab 3 menit. Jawaban itu ketika pertanyaan sudah dilontarkan. Mangga Pak Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak calonku Desa Sindang Mekar nomor 1, 2, dan 3 dan tim PPS dan sebagainya. Langsung saja pertanyaannya untuk calon nomor 4 ya, untuk pertanyaannya. Di sini pertanyaannya masih terkait masalah pandemi COVID-19 ya. Jadi di masa pandemi ini semua kegiatan direfocusing ke penanganan COVID-19. Apa yang akan dilakukan Bapak atau saudara yang
agar kegiatan infrastruktur di desa tetap berjalan? Kepada Bapak Kasmira, mangga dijawab. Terima kasih. Terima kasih.